Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Sofi Mubarok SPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar peradaban. Yang sebelumnya, perkenalkan saya Listianingsih dari Prodi Farmasi Reguler semester 3. Di sini saya akan sedikit menyampaikan atau memaparkan materi dari daun suruhan atau daun sirih Cina, yaitu tentang klasifikasinya, terus ada habitat, morfologi, manfaat, dan cara pengolahannya. Baik, yang pertama yaitu klasifikasi daun suruhan atau dengan nama latin Peperomia pellucidea. Nah, dengan kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisinya Magnoliphyta, kelasnya Magnolipsida, subkelas Magnolidae, ordonya Piperales, familinya Piperaceae, genus Peperomia, dan spesies Peperomia pellucidea. Nah, ini untuk gambar dari daun suruhan atau daun sirih Cina. Nah, selanjutnya yaitu nama tanaman sirih Cina di berbagai daerah. Tanaman sirih Cina memiliki nama daerah yang berbeda-beda. Di Jawa disebut dengan seladaan, ada juga yang menyebut dengan rangu-rangu. Di Sumatera disebut dengan ketumpang anyar, di Maluku disebut dengan kotu karoko, di Ternate disebut dengan kofu, koroho, dan di Sulawesi Utara disebut dengan rumput ayam atau pasan ratahan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada morfologi dan habitat tanaman sirih Cina. Tanaman sirih Cina termasuk tanaman herbaceous liar yang termasuk dalam suku Piperaceae. Tanaman ini memiliki akar serabut yang tertanam pada permukaan tanah yang dangkal dan berwarna putih. Batang tanaman sirih Cina memiliki tinggi batang dari 20 sampai 40 cm. Itu yang tegak, bercabang, bulat, dan tebalnya sekitar 5 mikrometer, berair dan lunak. Warnanya hijau pucat atau hijau muda. Dahan berbuku-buku serupa tumbuhan sirih. Daun sirih Cina memiliki bentuk daun tunggal, duduk spiral, lonjong. Panjangnya yaitu sekitar 1-4 cm. Lebar daun sirih Cina sekitar 0,5 sampai 2 cm, berbentuk hati dan panjang sekitar 4 cm. Dengan ujung runcing, pangkal berteroh, tepi rata, pertulangan melengkung, dan permukiman yang licin, lunak dan berwarna hijau. Bunga sirih Cina tersusun dalam rangkaian berbentuk bulir yang panjangnya 1-6 cm, warnanya hijau, terletak di ujung tangkai dan buah berbentuk bulat. Dengan ujung runcing sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 mm, tersusun seperti buah lada, berbentuk bujur dan berwarna hijau ketika muda dan coklat ketika apabila sudah matang. Untuk habitat tanaman sirih Cina, tanaman sirih Cina merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi pada umumnya ditemukan di Asia Tenggara. Nah, sirih Cina tumbuh tersebar di semua daerah di Indonesia yang teduh dan lembab, seperti di selokan atau di halaman. Terus ada juga yang di bawah tanaman rindang. Habitat tanaman sirih Cina berada pada daerah dataran rendah dan juga ada pada daerah dataran tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kandungan pada tanaman sirih Cina. Nah, kandungan apa saja sih yang ada pada tanaman sirih Cina? Di antaranya yaitu ada alkaloid yang merupakan kelompok senyawa metabolit yang mempunyai sifat alkali. Nah, sifat ini menyebabkan penamaan golongan senyawa alkaloid. Sifat alkali ini dimungkinkan karena secara kimia alkaloid merupakan senyawa organik yang mengandung nitrogen baik satu ataupun lebih dalam bentuk amina primer, sekunder, ataupun tersier. Yang kedua ada tanin. Nah, tanin merupakan senyawa umum yang terdapat dalam tumbuhan berpembuluh, memiliki gugus fenol, memiliki rasa sepat, dan mampu menyamak kulit karena kemampuannya menyambung silang protein. Tanin dikelompokkan menjadi 2 gelombang,
menjadi dua golongan, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Selanjutnya yaitu saponin. Saponin adalah glikosida, triterpene, dan serol yang telah terdeteksi dalam lebih dari 90 gugus pada tumbuhan. Glikosida adalah suatu kompleks antara gula pereduksi atau glikon dan bukan gula atau aglikon. Nah, adanya saponin dalam tumbuhan ditunjukkan dengan pembentukan busa yang sewaktu mengekstraksi tumbuhan atau memekatkan ekstrak. Selanjutnya ada flavonoid, merupakan golongan metabolit sekunder yang disintesis dari asam prufat, memiliki metabolisme asam amino. Nah, flavonoida adalah senyawa fenol sehingga warnanya berubah bila ditambahkan basa atau amoniak. Nah, terdapat juga kalsium oksalat, lemak, minyak atsiri, polifenol, steroid, triterpenoid, dan karbohidrat. Berbagai penelitian yang sudah dilakukan dan menunjukkan bahwa tumbuhan sirih Cina memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, terus antiinflamasi, hipolegmik, anti jamur, anti mikroba, anti kanker, antioksidan, anti diabetik, dan untuk anti bakteri. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari daun sirih Cina atau tanaman suruhan. Nah, tanaman suruhan secara tradisional telah dimanfaatkan dalam mengobati beberapa penyakit seperti bagelino atau mengatasi nyeri sendi, mengatasi nyeri haid, meringankan sakit kepala dan vertigo, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, antiinflamasi, menurunkan demam pada anak, bisul, jerawat, untuk radang kulit, untuk penyakit ginjal dan sakit perut. Nah, masyarakat di beberapa daerah di Sulawesi Utara juga memanfaatkan daun tanaman ini untuk penurun kadar kolesterol. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada cara pengolahan untuk daun sirih Cina, yaitu ada 3 cara dalam pengolahannya. Yang pertama yaitu air rebusan daun suruhan atau daun sirih Cina. Yaitu caranya kita ambil secukupnya daun suruhan, kemudian cuci sampai bersih dan tiriskan beberapa saat sampai airnya itu pada turun atau rada mengering. Terus rebus dengan air sekitar 400 ml sampai dengan mendidih. Kemudian saring daun suruhan yang sudah direbus dan manfaatkan airnya. Kita tunggu sampai agak dingin atau hangat untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu digunakan dalam pengolahannya yaitu jus daun suruhan. Nah, caranya yaitu ambil beberapa daun suruhan, kemudian cuci hingga bersih dan potong daun suruhan dengan ukuran sedang agar memudahkan kita dalam memblender atau menghaluskan. Nah, saat di blender itu ditambahkan air secukupnya, bisa ditambahkan madu agar manfaat daun suruhan bisa semakin maksimal. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ekstrak daun suruhan yang ditumbuk atau dihaluskan ya. Caranya yaitu yang pertama, ambil daun suruhan secukupnya, cuci sampai bersih, kemudian tumbuk atau haluskan daun suruhan yang sudah dibersihkan. Dalam pengolahan ini biasanya digunakan untuk mengkompres anak kecil ketika demam dan bisa untuk luka pada kulit. Caranya dengan menempelkan daun suruhan yang sudah ditumbuk secara merata pada kulit yang luka dan diamkan sampai kiranya ekstrak dari daun suruhan tersebut itu menyerap pada kulit. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata atau salah pengucapan pada materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.